Pernah nggak sih lo ngerasa udah ngasih segalanya, udah latihan keras tiap hari, main total setiap menit, tapi pas momen paling penting, lu malah tumbang? Bukan karena lu nggak sanggup cuy, tapi karena tubuh lu mutusin buat nyerah duluan. Itulah Marco Reus, pemain yang kalau aja nasibnya sedikit lebih baik, mungkin sekarang kita nyebut dia sebagai legenda Jerman, bukan sekedar legenda Dortmund. Reus lahir di Dortmund, dan besar sebagai bocah yang cinta sepak bola. Tapi, ironisnya, dia malah sempat ditendang dari Akademi Dortmund waktu kecil. Katanya tubuhnya terlalu kecil, tapi Reus nggak ngambek, nggak baper. Dia pergi, latihan lebih keras, dan balik lagi ke kota kelahirannya. Dengan cara yang paling keren, sebagai pemain bintang. Dia bersinar di Borussia Mönchengladbach, lalu akhirnya dibeli oleh Dortmund tahun 2012. Dan dari situ, dunia tahu kalau Reus bukan cuma pemain biasa. Driblingnya lincah, visinya jelas, mainnya cerdas, dan finishingnya jangan ditanya, maut cuy. Dia bukan cuma sekedar winger, dia adalah seniman lapangan. Tahun 2014 seharusnya jadi puncak karirnya. Marco Reus di usia emas jadi bagian penting dari skuad Jerman untuk Piala Dunia Brasil. Tapi beberapa hari sebelum turnamen, dia cedera, pergelangan kakinya kena, harus absen dan gagal pergi ke Brasil. Dan lu tahu apa yang paling nyakitin? Ya, Jerman juara, tim yang harusnya dia bela ngangkat trofi Piala Dunia. Tapi Reus cuma bisa nonton di rumah. Senyumnya pahit, air matanya nggak bisa disembunyiin lagi. Dan itu bukan terakhir kalinya, nasib buruk terus berulang di momen-momen penting saat ingin bela Jerman. 2016, dia gagal ke Euro karena cedera pangkal paha. 2018, dia bisa nih main akhirnya di Piala Dunia, tapi Jerman malah gugur di fase grup. 2021, dia nolak panggilan Euro karena nggak yakin fisiknya kuat. 2022, dia cedera lagi sebelum Piala Dunia Qatar. Lu bayangin cuy, berapa banyak mimpi yang harus Reus kubur hidup-hidup cuma karena cedera. Tapi Reus tetaplah Reus, setia, loyal, dan nggak pernah cari pelarian. Saat teman-temannya pergi nyari trofi ke klub besar, Reus tetap di Dortmund. Padahal tawaran dari klub-klub elit Eropa berdatangan. Kenapa? Karena Reus bukan cuma pemain, dia simbol loyalitas, simbol kesetiaan, simbol dari cinta tanpa syarat. Dortmund adalah rumahnya, fans adalah keluarganya, dan dia milih buat tetap di rumah, meski hujan badai datang silih berganti. Musim 2024 jadi musim terakhir Reus di Dortmund, dan jadi laga terakhirnya di Signal Iduna Park. Stadion penuh, bukan karena mereka datang buat nonton bola, tapi buat ucapin terima kasih. Terima kasih karena Reus nggak pernah pergi, terima kasih karena dia tetap bertahan saat semua orang lain nyerah. Dia bukan cuma legenda, dia adalah hati dan jiwa Borussia Dortmund. Marco Reus mungkin nggak punya medali Piala Dunia, dia nggak pernah angkat trofi Liga Champions, tapi dia punya sesuatu yang jauh lebih langka. Dia dicintai, bukan karena trofi, tapi karena hati. Dan itu semua adalah warisan yang nggak bisa dikalahkan oleh cedera, waktu, atau takdir sekalipun. Karena legenda sejati nggak selalu harus diukur dari trofi. Kadang cukup dari kesetiaan yang nggak tergoyahkan.